Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat nostalgia pendengar radiolansia.com. Oke, ini hari masih dalam topik talkshow kita ya. Ditemani oleh Dr. Endang MSc Herbal ya. Dokter kita yang akan bersama-sama kita akan membahas satu topik ya buat opa oma bapak ibu om tante sahabat-sahabat semua tentang mengatasi ya stres pada lansia. Wah, tidak komplit rasanya kalau membahas topik mengatasi stres pada lansia ini kalau kita tidak didampingi oleh juga seorang lansia ini. Perkenalkan sahabat saya Bung Pandi. Alhamdulillah baik. Waduh. Oke. Iya. Ini kita ngomong stres pada lansia nih, Bung. Ya. Jadi memang kalau orang-orang tua nih ya banyak hal ya yang bikin dia stres. Kadang-kadang anak-anak atau keluarga nih gak sadar. Oh, ini bapak atau opa atau oma nih stres ya nih kayaknya nih ya. Kalau kita kan kelihatan nih Bung, kita stres kan kelihatan. Oh kenapa kamu stres kok mukanya murung. Nah kalau orang tua ya mukanya udah kerut-kerutan ya mau murung, mau ketawa ya sama aja nggak kelihatan gitu. Gimana Anda ini Bung? Anda kan juga punya orang tua nih. Gimana Anda melihat ini? Ya tentu stres pada orang tua ya pasti terjadi hal yang biasa gitu ya. Namun yang perlu diwaspadai jangan sampai stresnya ini berdampak pada tingkah lakunya beliau gitu ya. Jangan sampai terbawa kepada aktivitasnya, apalagi sampai mengakibatkan misalnya jatuh sakit gitu ya. Ini harus dijaga gitu ya. Tentu kalau ini kasusnya saya pribadi ya dengan orang tua saya. Kebetulan memang orang tua saya tidak tinggal sendiri tapi tinggal di salah satu anggota keluarga. Artinya tinggal bersama adik saya karena tinggalnya masih di sana gitu ya di dekat kampung. Nah, biasanya yang membuat beliau ini suka stres itu biasanya terkait dengan ada hal-hal yang diinginkan. Contoh Ya, apa Bung? misalnya pingin beli sesuatu, Oke. pingin beli sesuatu, tapi kan dari sisi keuangan kan beliau ini kan udah terbatas. Ya. Artinya karena beliau bukan seorang pensiunan ya, jadi memang ketika sudah tidak aktif lagi bekerja, memang pemasukannya kan pasti berhenti. Ya. Semua kegiatan sehari-hari kan sudah dipindahkan kepada adik-adik ataupun yang tinggal di rumah mulai dari sawah ladang segala macam gitu ya. Nah ini seringkali beliau ini merasa sungkan itu yang membuat stres. Nggak mau ngomong kan? Kadang nggak mau ngomong gitu, tapi pingin. Oke, itu jadi kelihatan apa? Iya, Jadi ini biasanya jadi gampang gampang mumet gitu. Kadang bisa jadi ketika diajak ngobrol jawabannya patah-patah, singkat. Oke, Enggak cacis-cus gitu. Iya. Misalnya gimana kabarnya? Baik. Udah diem. Ada apa ini? Luar biasa. Gitu. Baik. Oh Ini juga menjadi salah satu sumber stres dari orang tua ya. gitu. Karena Atau ada keinginan yang yang memang tidak- serba salah sih serba Bung, ya. salah. Mau beli duit nggak ada, mau minta anak-anak beliin juga tapi ya Rasanya nggak enak ya. gitu, ya. Tapi sementara keinginan tadi tuh ada. Betul. Nah ini kalau Bung Pandi, nah kalau orang tua saya, ibu saya lain cerita lagi Bung. Kalau orang tua Bung Pandi membuat stres anak-anak, kalau ibu saya membuat stres tetangga kanan kiri. Dengan berbagai tingkahnya gitu ya. Contoh Bung Pandi ya. Entah kenapa tiba-tiba pernah ya baru kejadian ini beberapa waktu lalu beliau tuh merasa ada yang buang sampah di depan rumah kita. Maka dari itu ibu saya langsung masuk ke dalam, dia buka tong sampah, dimasukin ke tong plastik, ya kantong plastik, dilempar ke pintu rumah tetangga di depan. Mumet langsung kita Bung, dapat laporan dari tetangga kan, dapat laporan sana ini ibunya ini Buang ini sampah ke rumah di depan saya. rumah tetangga ini. Takutnya tetangganya komplain ya, ternyata benar tetangganya komplain. Untung ada yang menjaganya disampaikan gitu ya. Ini kenapa ibu ini buang sampah. Dan ini bukan hanya sekali Bung, besoknya diulang lagi Bung. Aku yang mendengar kabar, waduh ini ya justru ini sisi yang berbeda. Orang tua yang membuat kita stres ya. Kalau membuat tetangganya, kalau tadi orang tua Bung Pandi membuat anak-anak stres. Nah ini
walaupun tidak membuat kita secara langsung stres, tapi kelakuan orang tua ini membuat tetangga khawatir stres, lah, khawatir. anak-anak juga stres, apalagi kita yang jauh dari orang tua kan. Nah coba Bung, bayangkan Bung, saya nggak habis pikir entah bagaimana ceritanya beliau tuh merasa ada yang buang sampah di depan rumah beliau dan langsung dibalas saat itu juga Bung dengan membuka kotak sampah dilempar ke rumah dan bukannya sekali, besoknya lagi. Padahal hal yang biasa gitu ya, mungkin ada orang yang lewat, Mungkin, itu biasa dia. kan jajan buang sembarangan tadi. gitu ya, seolah-olah dipikir wah ini yang buang tetangga tetangga. depan, ternyata bukan. Nah hal-hal seperti inilah. Nah, jadi ini aku mau tanya ke dokter, nih melihat fenomena nih orang tua stres nih, terus gimana nih dok? Kita omongin nggak ngerti, dimarahin apalagi, malah balik kita kena omel ini dokter Endang. Iya, kasus ini adalah salah satu dari kasus stres yang dialami oleh lansia, di mana dia suka berprasangka yang dia tidak melihat siapa yang taruh. Jadi dia suka merasa yang suka julid sama saya si ibu itu, pasti itu tuh dia ibu itu yang naruh gitu. Jadi dia langsung balas. Jadi itu perasaan-perasaan stres itu memang dihadapin karena dia sendirian ya. Jadi perasaan-perasaan itu tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memperbaiki, sehingga dia stres sendiri dan memang tetangganya harus maklum. Tetapi stres yang dialami oleh lansia itu biasanya yang pertama kali adalah dialami oleh orang-orang yang baru pensiun dari pekerjaannya, atau dia usia lanjut yang baru di PHK dari pekerjaannya, atau dia yang jualan tiba-tiba karena tenaganya sudah nggak ada sehingga dia tidak jualan lagi. Banyak sekali kasus orang yang usia lanjut yang tadinya jualannya rame tapi karena kondisi fisiknya nggak memungkinkan sehingga dia tidak usaha lagi dan diserahkan kepada orang lain, otomatis itu terjadi perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup pada lansia ini sangat mempengaruhi stresnya dia, dan stres ini harus dapat dikendalikan oleh lingkungan keluarga yang terdekat. Karena apa? Dia pasti marah-marah, merasa uang pensiunnya yang tadinya banyak, mungkin yang dapat pesangon dari kantor habis. Itu sudah mulai dia stres. Uang simpenannya yang dia jualan itu juga habis, sehingga membuat dia stres. Jadi itu stres yang pertama dirasakan adalah dia nggak punya duit. Kemudian yang kedua, dia stres yang kedua adalah dengan kehilangan teman-temannya. Bukan kehilangan dalam kematian ya, belum. Kehilangan dalam bersama-sama. Biasanya aku di kantor banyak orang, aku ngobrol. Ini sekarang aku nggak bisa ngobrol karena saya nggak ada teman. Saya sendirian. Yang lebih stres lagi setelah usianya udah mulai lanjut, ternyata pasangan hidupnya meninggal. Itu stres. Saya sendirian, siapa yang ngurusin saya? Apakah anak saya peduli sama saya? Kalau selama ini ada pasangan hidup saya yang bisa bantu saya, apakah anak saya bisa membuat saya happy? Kemudian teman ngobrol dia yang biasa ngumpul di pos ronda meninggal satu. Teman main gaple, Iya. pasangan main gaple. Iya, meninggal satu. Itu bikin stres dia. Aku temennya siapa lagi? Aku nggak ada lagi temen. Aku temennya siapa lagi? Saudara yang biasa nengokin dia meninggal. Itu adalah stres awal pada orang-orang yang mulai perubahan gaya hidup dan kehilangan teman terdekatnya dan pasangan hidupnya. Dan ini keluarga harus dapat mengimbangi, di mana pada saat itu adalah lansia pasti emosinya meledak-ledak dan bisa nanya sedikit aja dibentaknya. Nanya apa lagi? Nanya terus. Gak kau ngerti-ngerti kau. Kau nggak ngerti-ngerti ya dari tadi gitu. Ya nggak? Apalagi kalau kehilangan kawan tadi dokter Bo. Ya jadi bayangkan Bung Bande ya, kalau teman main kita yang sehari-hari baru aja semalam misalnya main gaplek bareng ya, atau main catur bareng, paginya udah duluan. Ini pasti sesama teman lansia ini pasti saling tengok nih. Ini giliran siapa nih Rajin. berikutnya? Iya. Berikutnya siapa nih dok? Iya. Gitu.
Pasti saling pandang ini pasti kan. Iya, karena memang dari sisi usia kan terlepas darinya meninggal itu kan rahasia ya. Tapi memang ada semacam patokan ya. Artinya semakin lanjut usia kemungkinan untuk meninggal itu akan semakin besar gitu. Jadi hal yang wajar. Tapi tadi apa yang disampaikan Dr. Endang terkait dengan kalau yang selain tadi masalah keinginan dari orang tua, saya ngalamin di rumah itu satu hal lagi itu perubahan fisik. Nah, kemampuan. Nah, ini seringkali menjadi perdebatan, terutama untungnya saya karena saya yang paling besar biasanya saya berani ngomong ke orang tua. Kalau adik-adik saya yang lain itu nggak berani, tapi kalau saya ngomong gitu, apa perubahan fisik yang tadinya dia bisa bekerja dengan kuat, tiba-tiba udah nggak bisa, tapi dia pingin sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan keinginan dia. Ini kan beda. Misalnya nih bikin sesuatu gitu ya, atau misalnya kerja di sawah gitu ya, dia pinginnya itu satu hari ini selesai sampai ke sana, ya kan nggak sama, beda kemampuannya itu misalnya kalau dia dulu misalnya nyangkul itu satu bidang ini selesai sehari, tapi kan yang lain kan belum tentu. Nah ini bisa jadi sumber permasalahan. Gitu. Ini kenapa kok nggak bisa selesai ini sehari ini dulu saya ini. Padahal kan usia beda, fisik tuh gitu. Udah menurun gitu. Ini sering kali jadi perdebatan sehingga artinya seringkali memang orang tua ini terlalu ikut campur hal-hal yang teknis kepada anak-anaknya sehingga ini membuat perdebatan yang membuat masing-masing ini stres. Gitu. Jadi kalau saya selalu bilang udah gitu ya. Pokoknya Bapak diam aja. Yang penting Bapak pagi, siang, sore masih makan kan? Udah selesai. Nggak mau saya duduk aja. Nah, kamu jangan ngatur saya. Saya mau bekerja. Ngapain kamu atur-atur saya? Iya, itu pasti muncul. Jangan atur-atur saya. Nah, jangan ngatur saya. Terserah saya mau ngapain. Nah ini tapi ya anak-anak kan melihat orang tua aktivitas begitu kan pasti kan deg-degan juga dong. Nyangkol lah, bawa golok apa ke sawah atau ke kebun lah, kan yang ngeri kita dok. Tapi di sisi lain orang tua punya keinginan tetap bekerja. Nah gitu. gini, siapa stres ini jadinya ini? Berarti memang kita nggak bisa memaksakan juga orang tua untuk duduk manis seperti yang kita harapkan, pasti dia stres banget. Jadi memang kalau mereka memang bapak itu masih mau pergi ke sawah, ya kita harus mencari orang untuk mendampingi. Nemenin ke sawah. Nemenin, karena ini contoh sama orang tua saya. Aku mau ke Cengkareng, saya bilang dari Bekasi ke Cengkareng, nyasar lah pasti kan gitu ya, naik bis misalnya. Apa yang saya lakukan? Boleh, saya bilang gitu. Mau pakai kendaraan mas supir? Nggak mau loh, nggak mau diatur. Aku mau naik bis, boleh. Tapi cari temen sana. Siapa yang cocok? Siapa yang dengerin bapak sampai ngobrol berbusa? Saya bilang gitu. Yang mau dengerin gitu. Siapa yang mau dengerin gitu? Ajaklah, bayar, saya yang bayar gitu. Jadi sampai begitu Pak. Ajak tuh, siapa? Si Anu, sok ajak, bayar, nanti saya yang bayar, pergi sana. Tapi ya harus ada temennya. Mau ke rumah siapa lagi? Jangan dibiarin sendiri. Jangan dibiarkan sendiri. Nanti dia ngomong lagi, orang tua saya betul senang silaturahmi. Aku mau ke Pondok Kelapa, mau naik apa? Mau naik Gojek, katanya mau naik ojek dulu, belum ada Gojek. Naik ojek, sama siapa? Sama langganan aku. Bayar berapa? 125, bayar, saya bilang gitu. Ya udah. Nggak bisa ditahan. Tapi kan jauh dok, takutnya kenapa-napa di jalan gitu nggak? Kan saya suruh pelan-pelan yang bawa. Iya kan kita kenal kan sama orangnya. Jadi saya bilang daripada dia pergi kita nggak tahu sama siapa, mendingan kita ikutin aja. Ya mau ngapain? Cuman prinsip kehati-hatian tadi tetap jalan. Ada gitu pendamping supaya kita paham. Mau kemana? Silahkan. Lah. Kita takutnya kabur, lebih parah lagi kabur kita nggak tahu pulangnya. Atau dia main kemana nggak inget jalan pulang dok. Nah itu. Sama kayak ibu saya pernah tuh di Surabaya ya, karena baru ikut kakak saya di Surabaya baru datang ya, mainlah ke pasar bung. Ke pasar ke pasar ya lihat yang jualan kue lah, jualan sayur. Pulangnya bingung.
nggak tahu jalan pulang ya. Untung ada yang Tahu di ya, sana yang kenal. tahu ini oma ini pulangnya ke situ ya, ngasih tahu ya, tahu ini oma Ada yang dari kenal sini. gitu iya, ya. ada yang inget-inget ya. Ya karena baru datang seminggu kan, yang main ke pasar ya pulangnya nggak tahu ya. Untung dikasih tahu ya, ada yang warga lah kasih, akhirnya dijemput. Nah, ya. makanya saya bilang Kayak hal-hal gitu. yang seperti itu adalah membuat stres mereka. Kita sih masa sih ibu kadang-kadang tuh keluar kata-kata yang nggak baik buat dia. Ibu kan udah dikasih makan, udah disiapin semuanya, tinggal enak-enak. Nggak kepengen dia, nggak butuh dia. Dia nggak butuh makan yang kita siapin enak-enak, nggak butuh. Butuhnya dia bebas. Iya, Jadi samakan pikiran anak dengan lansia supaya dia nyaman di dalam rumah kita. Itu aja yang penting. Oke. Atau jangan-jangan dia pingin justru kenyamanan itu pengen balik ke rumah dia sendiri, nggak mau tinggal sama kita. Betul, nggak Kan apa-apa. begitu kan orang tua kan. Kayak mertua saya kawin lagi Oh, lah. dikasih aja. Kasih. Daripada kita ngerawat nggak bisa. Gimana Bung? Anda pengen nggak Bung? Kalau Bung Pani nggak usah ditawarin dong. Pasti. Orang Baik. mertua saya udah 90 tahun. Oh, Sibuk 90. gitu kan. Baik. Tiba-tiba ada informasi, kita sibuk nyari orang buat yang jaga udah bayar, Oke. tapi karena emang ini agak galak jadi yang jaga bolak-balik ganti Betul, kan. betul, Ya udah. Terus akhirnya kakak-kakak bilang, "Ini katanya ada yang mau nih, ada yang mau nikah sama dia, sama si kakek nih katanya gitu. Tahu nih warisan." Saya bilang, "Udah biarin, nanti kan kita bilangin kalau yang dia istri terakhir ya kasih warisannya nggak banyak lah." Gitu kan. Warisannya terakhir. Jatahnya paling sisa gitu ya. Pokoknya karena dia istri baru ya nggak bisa kan, dia tidak berjuang bersama gitu. Itu gampang diatur, saya bilang. Terus gimana, boleh nggak kawin? Kawinin, saya bilang gitu. Saya yang semangat, soalnya apa? Emang pada bisa ngurusin? Enggak, ya udah, gak usah Kasih protes. Udah ada yang rawat, seneng. Dia kasih uang pensiun, kasihin, saya bilang gitu. Lumayan panjang umur 5 tahun kan lumayan. Gitu loh. Jadi ini ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi solusi ya, terutama buat orang tua atau lansia yang stres ya. Sebenarnya topik ini bukan hanya orang tua atau lansia yang stres, Bung. Kita pun juga jadi ikutan stres gara-gara ulah orang tua tadi. Iya, Nah, soal benar. kawin, orang tua dikawinin tadi ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam setelah yang satu ini lewat dulu. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Masih dalam Talkshow Indonesia Sehat ya. Hari ini kita mengupas mengenai mengatasi stres pada lansia ya. Saya tidak sendirian, ditemani Dr. Endang Kamisa Herbal dan rekan saya Bung Pande ya. Dan saya Hasan DJ membahas topik mengatasi stres pada lansia. Nah tadi dalam topik ini sebenarnya ketika orang tua kita atau opa oma kita ini stres, sebenarnya mereka bukan hanya stres karena berbagai persoalan ya, seperti tadi yang sebelumnya dia punya pekerjaan sekarang udah pensiun ya, yang udah punya biasa terima uang pensiun sekarang udah stop ya. Kayak tadi contohnya orang tua Bung Pande yang biasa sebelum itu gagah ya, sekali ke kebun langsung 3-5 petak sawah kelar, ini satu kok nggak kelar kenapa? Padahal orang tua nggak sadar power sama itu tuh udah beda turun ya. Udah beda. Nah itu yang orang tua tuh jadi stres ya, ujungnya
keluarga yang kena marah, kena omel-omel. Nah beda dengan ibu saya ya, ngerasa ada orang yang jahat sama dia gitu ya, buang sampah dibales langsung dengan buang sampah ke depan rumah orang, padahal bukan orang itu yang entah dari mana itu datang ya. Akhirnya ya kita ya juga jadi ikutan stres ya. Nah hal-hal seperti ini Bapak Ibu, sahabat Lancana ini termasuk juga opa oma yang lagi denger nih ya. Ya. Jangan-jangan opa oma yang lagi denger nih juga kayak gitu Bung Pande. Ada yang marahin cucunya lah, anaknya lah, atau ada yang malah ngerecokin tetangga lah. Nah di sini sebagai anak, ini pasti yang nonton kan yang muda-muda, ya kan? Yang muda-muda sebagai anak, jangan egois dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang tua di rumah kita, tanyakan dia mau apain, apa mau bertanam, bikin tanaman di pot, supaya dia juga punya kesibukan. Kalau dia punya kesibukan kan kita juga asik dengan diri kita sendiri, nggak harus ngelayanin si ibu ini yang ngobrol biasanya nggak berhenti-berhenti. Kita tinggal dia marah pasti, ya kan? Jadi kasih kesibukan dia mau ngapain. Atau dia, oh di sana di ujung ada yang umurnya sama saya, kita antar, mau nggak ke rumah dia? Kita anterin, biarkan dia ngobrol, gitu. Nanti kita jemput, gitu misalnya. Jadi kasih solusi untuk orang tua kita, barangkali orang tua kita pengen berteman atau pengen ngapain gitu. Atau pengen berkuda. Hah? Seriusan dong. Ya bener aja naik kuda. Ya, Bung Pande aja naik kuda mental lah. Pasti kan pada serius ya, Nah ini soal orang tua tadi ya, stres. Nah ya, jadi kalau orang tua stres, ya jangan salah Bapak Bu ya. Kesetresan mereka tadi bukan hanya membuat mereka jadi lebih rentan terhadap sakit dan penyakit, secara kejiwaan itu juga berpengaruh buat mereka dan kepada kita pun juga berpengaruh ya. Jadi maka dari itu harus pintar-pintar, jangan sampai bikin orang tua tuh stres. Kenapa? Karena yang repot tuh kita semua. Iya, betul. Ya jadi bukan hanya kita, bahkan lingkungan kita pun yang dia tinggali pun juga akan direpotkan dengan orang ulahnya orang tua tadi ini ya. Dan satu lagi gawatnya Bung Pande dokter, namanya orang tua nggak bisa disalahin. Oh iya, nggak mau disalahin. Ya karena dia masih menganggap kita itu sebagai anak-anak. Betul. Itu nggak pernah anak hilang. Kecil lah, kamu tahu apa gitu ya. Belum banyak makan asam garam katanya gitu. Padahal salah ya si opa sendiri ya atau si oma sendiri. Jadi itu nggak bisa disalahkan. Di sisi lain masyarakat kita ini ya juga memang sudah dipesenin gitu ya. Itu kalau ada opa itu atau oma itu marah-marah atau ngomel atau ada salah, ya nggak usah ambil hati, nggak usah ditanggapin gitu ya. Jadi inilah makin membuat opa oma kita ini juga makin stres juga merajalela juga nih Bung. Dia ngomong nggak ada yang dengerin. Ini kenapa gitu? Padahal udah dikasih tahu. Ya. Dan satu lagi memang orang tua nih dok ya. Kenapa nggak mau didengerin Bung Pande dokter? Karena orang tua ini kalau ngomong hal yang sama tuh topiknya diulang-ulang. Makanya gak mau dengerin ya. Karena dia memang memorinya itu, jadi berulang kembali. Jadi ceritanya seperti itu. Itu lagi. Jadi kalau saya juga sudah mulai, kalau misalnya saya ngomong berulang, kata suami saya gini, ini yang ke 125 kali. Oh enggak 126 kali. Jadi topik yang sama tuh ya bisa ditanyakan, diomongin berulang-ulang ya. Betul. Contoh ya kalau ibu saya tuh bentar-bentar nanya, San ini hari apa? Saya bilang ini hari Kamis Bu. Oh ya, tanggal berapa? Tanggal sekian. Udah kita duduk ya, ambil minum kopi. Nanya lagi. Bentar nanya lagi. Hari apa ya ini katanya? Hari Kamis Bu. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Akhirnya saya solusikan, saya bawakan kalender meja Bu. Yang gede. Yang kecil ya, yang masih kelihatan. Saya bilang Bu ini hari-hari kalau misalnya udah lewat dicoret. Jadi tahu ini di hari apa. Yang coret tuh berarti udah lewat. Jadi nggak usah dilihat lagi. Nah hal-hal orang tua tuh salah coret. Salah coret, salah hari ya. Salah bulan lagi. Salah bulan. Nggak pernah juga saya nyampaikan harinya apa, lihat di tanggal ya beda. Ya ternyata dilupa ngebalikin. Pantesan nggak klop ya. Kamu bilang hari ini hari Kamis, kok tanggalnya sekian kok nggak sama dengan kalender. Saya lupa balikin kalender. Nah hal seperti itu ya. Nah ini kadang-kadang membuat kita stres juga ya. Tadi apalagi dengar orang tua ngomong diulang-ulang. Ada juga loh orang tua saya itu ada pembantu. Jadi kalau hilang dia marah-marah sama pembantunya. Kamu ngambil. Saya bilang celana kolor siapa yang mau ngambil, dia kan pembantu perempuan. Saya bilang gitu. Betul. Barang-barangnya dituduh, ya.
sama dituduh dengan orang suka tua, kasihan betul. sampai saya bilang betul. yang sabar ya, saya bilang yang penting situ bantuin nyuci, gosok, sama beres-beres gitu. Kalau ditanyain nanya melulu Bu Dokter, katanya ini saya ngambil ya celana kolor lah segala macam kata gitu. Saya bilang masa saya udah puluhan tahun ikut di sini mau nyuri-nyuri, dia bilang udahlah udah ditelan katanya gitu. Terus kalau mau pergi bilang gini, Pak ini saya nggak bawa apa-apa ya gitu. Katanya kalau nggak bawa apa-apa diumpetin katanya di balik baju katanya. Ada Ya, ada, aja deh. betul. Ini perasaan tadi ada sesuatu yang mengambil barang dia tuh memang ya? ada. Kalau ibu saya merasa kehilangan tuh selalu merasa kehilangan tuh piring, Dok. Mana piring saya yang kemarin tuh ya? Seingat saya ada piring yang bagus itu kok hilang Nggak gitu ada. ya. Si Anu dia yang ngambil ya. Main nunjuk aja. Ya, benar. itu tadi hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Opa Oma juga ini tadi ya. Ya kita bisa maklumi orang tua tadi ya, tadi satu sisi memang memorinya sudah makin pendek ya. Kedua kadang-kadang ada hal, sebenarnya bukan ada Bung Mane. Banyak hal yang membuat mereka tuh stres tapi tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa pecahkan atau solusinya. Inilah yang menjadi semakin pergulatan ini makin seperti lingkaran setan tadi ini Dokter Endang. Gitu tadi ya. Jadi bagaimana kita keluarga atau orang di lingkungan sekitar pandai-pandai membaca gelagat, membaca ekspresi ya atau membaca mood orang tua ini, sahabat nostalgia ini tadi agar kita bisa terkoneksi dengan bagus. Betul. Karena kalau nggak bisa itu ya kita datang tuh malah disambut, malah diomelin. Ngapain datang? Nah, padahal kita lagi mau datang bawa makanan sebenarnya. Cuman karena dia lagi stres, ya kita malah kena sembur. Mundurlah satu kawan hilang gitu kan, nggak ada yang mau nengokin, kira-kira begitu ya. Saran dokter Anda gimana Dok? Untuk lansia yang stresnya, apakah diajak piknik aja? Apa udah langsung cemplungin ke panti jompo atau apa gitu Dok kira-kira? Stres yang tadi saya bilang dari awal seperti keuangan itu kan kita coba kasih solusi sambil ngobrol gitu kan, karena kita ajak jalan solusinya nggak selesai karena stresnya ada dari diri sendiri gitu. Kemudian kematian temennya membuat dia sedih, biarkan tapi jangan berlarut-larut gitu loh. Oh ini mati, dia ngomong terus lagi, ini mati saya nggak ada temennya sih, diamin aja, nanti dia akan reda sendiri, kan ada kita bisa nemenin, tapi pasti memang kita nemenin, jangan kita tinggalin, maksudnya kita sering ketemu dia. Kemudian perubahan fisik yang dia bilang makin kesini dia makin nggak bisa ngapa-ngapain, nanti ngerepotin kamu, ini luar biasa nggak mudah karena dia akan merasa ngerepotin terus. Jadi kita besarkan hatinya dan ini nggak gampang karena dia dalam keadaan stres yang sangat berat. Kalaupun mau diajak jalan-jalan nggak apa-apa diajak jalan-jalan, tapi dengarkan dulu kalau misalnya kejadian itu baru saja terjadi, dengarkan dulu dia cerita akan berulang-ulang gitu loh. Jadi meluangkan waktu lebih banyak untuk mendengarkan si orang tua ini tadi. Sementara tapi kalau udah kelamaan kan kita ingetin udah lama usah cerita lagi. Tetap ya bosan ya. Iya, jadi memang gimana kalau Anda Bung Made? Ya, akhirnya yang pertama memang kita harus lebih banyak memahami. Ya, harus lebih banyak menahan diri akhirnya gitu ya, karena bagaimanapun kita harus mengakui bahwa orang tua kita itu punya keterbatasan ya, tadi keterbatasan memori, keterbatasan fisik ya, yang membuat dia seringkali gampang marah. Jadi jangan diladeni dengan kemarahan. Jadi bukalah komunikasi yang baik gitu. Jadi harus banyak memaklumi gitu ya. Jadi kalau memang orang tua kita dalam kondisi yang lagi marah gitu ya, jangan dibawa suasana yang serius gitu ya. Jadi cari cara untuk membuat dia supaya lebih tenang gitu ya. Biasanya kalau di saya gitu ya, biasanya ya kita pancing dengan cucunya gitu ya. Suruh cucunya ngobrol sama dia gitu. Itu biasanya bisa cepat reda. Biasanya cucu juga takut Bung. Enggak, ada. Dari sekian banyak cucu itu ada cucu yang nggak bisa dia marahin. Ada, itu pasti ada. Jadi apapun kesalahan cucu ini nggak akan pernah dimarahin gitu. Udah suruh aja dia ngobrol dengan itu gitu. Biasanya itu akan mereda. Dan kalau memang ada hal-hal yang sifatnya
istilahnya apa ya, butuh penanganan khusus harus dengan kita, ya kita cari waktu untuk membicarakannya. Gitu. Jadi jangan didiamin juga gitu ya. Orang tua kita udah emosi gara-gara itu, kita tahu tapi kita diamin juga, jangan gitu ya. Sebisa mungkin kita cari solusi bersama gitu. Jadi memang ini penting, apalagi untuk orang tua yang istilahnya pasangannya sudah tidak ada, ini emosinya sangat gampang sekali tersinggung. Gitu. Jadi ya harus lebih hati-hati, dan tentu juga sahabat nostalgia juga harus juga memahami juga kesibukan anak-anak seringkali memang membuat mereka tidak bisa meladeni dengan waktu yang panjang. Jadi ini juga perlu dimaklumi juga gitu ya. Jadi jangan merasa ketika misalnya sahabat lansia menegur anak-anaknya, jawabannya hanya sekedarnya langsung tersinggung. Mungkin anak-anaknya juga dalam kondisi ada hal-hal yang harus diurus yang sifatnya harus disegerakan gitu. Jadi jangan juga terlalu gampang merasa sensitif gitu, merasa dicuekin gitu ya. Jadi harus ada pengertian dari kedua belah pihak lah. Ini kalau saya ingat lagi, Ibu saya ini kalau saya ketemu sama saya, ini selalu ada omongan, aku nih nggak sempat ngobrol sama kamu gitu. Padahal baru ngobrol sebelumnya kan ketemu lagi, biasanya saya ini pengen ngobrol dengan kamu, nggak sempat ngobrol. Ya memang padahal sebelumnya ya ngobrol juga. Sebelumnya udah ngobrol gitu. Karena memang kami kan tinggal luar kota gitu. Jadi memang kalau ketemu itu kan ya memang jarang lah datang, gitu ya. Ya tapi setiap kali kalau ketemu tuh saya belum mau ngobrol. Giliran tanya, Bu mau ngobrol apa? Lupa saya mau ngobrol apa. Nggak pernah lupa gitu ya. Luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini ya, Bapak ya harus dan kawan dimaklumi lah, betul ya. lah. Dan juga buat opa oma ya tadi yang mendengarkan sahabat nostalgia, kiranya harapan kita dialog ini bisa mencerahkan dan membuat kita makin saling memahami ya. Karena bukan hanya opa oma yang stres ya, anak-anak itu juga ada waktunya stres ya, keluarga ada waktunya juga stres ya, juga bahkan lingkungan tempat kita tinggal pun jangan-jangan juga ikutan stres gara-gara ulah kita atau ulahnya opa oma juga ya. Mari bareng-bareng kita membuka hati, membuka diri, membuka pikiran untuk saling mengerti dan saling menghargai ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Talk Show Indonesia Sehat. Jaga kondisi fisik, makan yang cukup, istirahat yang cukup ya, dan jangan stres ya Opa Oma ya. Kita ketemu lagi di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya. Dengerin Radio Lansia. Radio Lansia.